Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga sehat selalu. Untuk video kali ini kita akan membahas terkait dengan pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Adapun yang kita bahas terkait dengan penjajahan Jepang, yang pertama adalah pembentukan pemerintahan militer. Kemudian bagaimana nasib organisasi pergerakan nasional ketika dijajah oleh Belanda. Kemudian organisasi militer bentukan Jepang. Lalu perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang. Kemudian yang kelima, pengerahan dan penindasan Jepang. Lalu yang keenam, dampak kedatangan Jepang. Oke, kita masuk yang pertama. Yang pertama ini terkait dengan kekuasaan Jepang atas Indonesia. Untuk memudahkan pemantauan, wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah. Wilayah 1, Jawa dan Madura. Wilayah 2, Sumatera. Wilayah 3, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, dan Nusa Tenggara. Kemudian ada Osamu Seirei, undang-undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara ke-16. Yang pertama, Gubernur Jenderal dihapuskan. Sebagai gantinya adalah dipegang oleh Panglima Tentara Jepang. Yang kedua, pemerintahan sipil tetap diakui asalkan memiliki kesetiaan terhadap Jepang. Yang ketiga, badan dan undang-undang Belanda tetap diakui asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan Jepang. Kemudian untuk susunan pemerintahan militer Jepang ini dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan pertama yaitu Bunshirekan, Panglima Tentara. Untuk Panglima Tentara Jepang yang pertama yaitu Hitoshi Imamura. Kemudian di bawahnya ini ada Gunseiken, Kepala Pemerintahan Militer. Lalu di bawahnya ada Gunseibu, Koordinator Pemerintahan Menjaga Ketertiban. Nah, ini setara dengan gubernur. Selanjutnya, bagaimana nasib organisasi pergerakan nasional yang berdiri ketika dijajah oleh Belanda? Nah, pada masa Jepang, semua organisasi pergerakan nasional dibubarkan kecuali MIAI, Majelis Islam ala Indonesia. Kemudian didirikan organisasi bentukan Jepang seperti Gerakan 3A. Gerakan 3A ini bertujuan untuk kepentingan Jepang dalam melawan sekutu dalam Perang Asia Timur Raya, di mana 3 semboyannya adalah Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia. Kemudian ada Putra. Putra bertujuan membujuk kaum nasionalis agar mengabdikan pikiran dan tenaganya kepada Jepang. Nah, kaum nasionalis akhirnya bergabung dalam Putra ini, tapi tetap mereka berjuang untuk memperoleh kemerdekaan Indonesia. Lalu ada MIAI, ya, ini adalah satu-satunya organisasi Islam yang diakui oleh Jepang. Lalu ada Jawa Hokokai. Jawa Hokokai bertujuan mengerahkan rakyat guna berbakti kepada Jepang. Organisasi militer bentukan Jepang. Pengerahan tenaga pemuda. Para pemuda dididik Jepang untuk Perang Asia Timur Raya.
Kemudian ada Seinendan, prajurit dengan anggotanya berumur 14 sampai 22 tahun. Kemudian ada Keibundan, prajurit dengan anggota berumur 26 sampai 35 tahun. Lalu ada barisan pelopor. Barisan pelopor merupakan bagian dari Jawa Hokokai. Kemudian ada organisasi militer. Di sini ada Heiho. Heiho dibentuk untuk membantu Jepang seperti membangun kubu pertahanan, menjaga kamp pertahanan, dan membantu perang Jepang. Kemudian ada peta pembela tanah air. Ini memiliki tugas untuk mempertahankan wilayah tanah air dari serangan sekutu. Dari peta inilah nanti muncul tokoh-tokoh seperti Jenderal Sudirman, Pak Harto, kemudian tokoh-tokoh militer lainnya. Kemudian pendudukan Jepang ternyata ini juga menimbulkan perlawanan. Ada beberapa perlawanan. Yang pertama ada perlawanan rakyat Tasik Malaka yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa tanggal 25 Februari 1944. Perlawanan ini dilatar belakangi adanya kewajiban untuk melakukan Saikeri, yaitu setiap pagi harus menghormat ke arah matahari terbit, dan itu dianggap sebagai perbuatan yang syirik. Lalu ada perlawanan rakyat Indramayu. Dilatar belakangi karena adanya paksaan Jepang untuk mengumpulkan padi. Lalu yang ketiga ada perlawanan rakyat Kalimantan. Dilatar belakanginya perlakuan semena-mena Jepang kepada rakyat Kalimantan. Lalu perlawanan rakyat Aceh yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Kemudian ada perlawanan Peta di Blitar yang dipimpin oleh Supriyadi pada tanggal 14 November 1942 yang dilatar belakangi oleh tindakan sewenang-wenang tentara Jepang terhadap rakyat Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan bidang-bidang ya ketika dijajah oleh Jepang. Ini bidang pendidikan. Berbeda dengan masa Belanda, di zaman penjajahan Jepang, pendidikan diperhatikan. Namun dalam tanda kutip ya, diperhatikan kaitannya untuk kepentingan militer. Jadi mutu atau kualitas pendidikan malah merosot karena materi yang diajarkan yaitu materi tentang militer. Kurikulumnya tentang militer. Kemudian untuk bahasa Indonesia ini mulai dipergunakan. Sedangkan bahasa Jepang dipakai sebagai bahasa wajib. Kemudian eksploitasi tenaga manusia, ini di bidang sosial ya. Nah, di bidang sosial ini ada kinrohoshi atau kerja bakti yang kemudian nanti berganti nama menjadi romusa. Nah, dalam kinrohoshi, penduduk desa laki-laki diwajibkan ikut dalam usaha membangun instalasi militer dan pertahanan Jepang. Nah, ini romusa ya. Jadi romusa ini adalah sistem tanam paksa yang dilakukan oleh Jepang ya. Kemudian kalau dalam bahasa Jepangnya sendiri, romusa itu artinya adalah pahlawan pekerja, tapi itu hanya untuk pemanis saja, tapi dalam pelaksanaannya ya mereka semacam kerja paksa atau kerja rodi. Nah, kemudian ada Jugun Ianfu. Jugun Ianfu ini adalah tindakan eksploitasi terhadap para gadis Indonesia untuk dijadikan sebagai wanita penghibur para tentara Jepang.
Jadi awalnya para wanita ini ditawari untuk menjadi seorang guru, menjadi seorang perawat. Tidak taunya mereka dijadikan sebagai wanita penghibur atau yang dikenal dengan Jugun Ianfu. Nah, untuk ekonominya bagaimana? Jepang menerapkan ekonomi perang. Nah, untuk kebijakan ekonominya adalah yang pertama adanya penyerahan wajib, baik itu hasil panen, ternak, dan harta. Kemudian hasil kekayaan alam ini juga diserahkan kepada Jepang, baik itu tambang, perkebunan, hasil hutan. Jadi banyak sekali perkebunan atau perusahaan-perusahaan pertanian gitu ya, yang tadinya milik Belanda ini diambil alih oleh Jepang. Kemudian penanaman pohon jarak. Nah, penanaman pohon jarak ini karena pohon jarak ini digunakan oleh Jepang untuk minyak pelumas ya. Untuk pesawatnya, alat-alat tempurnya maupun senjata-senjatanya. Kemudian ekonomi perang ini dikenal dengan self-sufficiency. Jadi setiap wilayah harus bisa memenuhi kebutuhannya sendiri-sendiri. Akibatnya apa? Akibatnya adalah kelaparan bagi rakyat Indonesia. Kekurangan bahan makanan inilah yang akhirnya menyebabkan kelaparan. Kemudian tanah pertanian tandus, ya, akibat penanaman yang sejenis menjadikan tanah tandus. Kemudian waktu untuk bertani berkurang. Karena kewajiban untuk bekerja di tanah pemerintah Jepang menyebabkan tanah petani terbengkalai. Dampak penjajahan Jepang hingga sekarang. Nah, ini yang di bidang militer. Jepang secara tidak langsung membantu bangsa Indonesia menjadi lebih kuat. Dalam hal ini, kita jadi tahu caranya menggunakan senjata, menyusun strategi perang. Kemudian di bidang sosial budaya, diadopsinya sistem pemerintahan Jepang pada satuan yang lebih kecil seperti rukun warga dan rukun tetangga. Nah, rukun tetangga ini namanya adalah ketika dijajah Jepang adanya Tonari Gumi. Nah, itu ya terkait dengan materi Jepang ya. Untuk minggu depan kita juga masih membahas tentang Jepang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.